Selamat siang Semuanya. teman-teman semua. Iya. Sudah Jadi makan kemarin belum? sudah. Itu Sudah. Kafarininya yang Saya lain? belum. Oh, belum gitu. Nggak bantu jawab gitu. Oh. Sudah gitu ya. Ya, mana kita lihat dulu nih teman-temannya. Tahu-taunya udah. belum masuk. Belum masuk, Tit. Hah? Belum masuk? Iya, belum Udah. Bener. Ah, udah. Nah. Ada tutut. Tuh ada suaranya malah. Iya. Volumenya di mana kecilin. Nanti echo. Oh, kok nggak keluar ya aku? Oh, Ya. jadi di sini ya masuknya ya sekarang. Oh iya. Iya. Oh, jadinya begini kecil. Enggak. Wih. Jadi ini di story. Ya di story itu emang buat kasih tahu aja. Oh, Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semuanya. Nah. Mau dimulai? Ya boleh dimulai. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Kali ini bertiga, saya Farini, Amina Chandra. Dan Aditya. Di mana hari ini adalah hari spesial untuk kaum pria. Aduh. Untuk kaum, jangan aduh dulu dong. Iya, oh, iya, Untuk iya. kaum bapak, Kaum pria bapak. yang sudah menjadi ayah. Oke. Kalau Kenapa? pria sudah menikah boleh gak ya? Udah dong. Udah termasuk boleh. Ya termasuk lah. Siapa tahu kan kalau ini kalau udah yang punya anak, Itu kalau yang udah punya anak, kalau cuma menikah Iya, tok. menikah belum tentu. Sama punya dong. anak. Belum jadi anak. Tapi kan belum dipanggil, jadi anak. dipanggil sama sayangnya, dipanggil sama Pasangan. istrinya kan ayah atau iya papa. ayah. Oh ya, Iya. bukannya biasanya udah ada punya anak baru kita ngomong apa sih? Ya, karena hari ini adalah hari ayah, Iya. Father's Day untuk Uhu. masyarakat Tionghoa ya, karena hari ini tanggal 8 bulan 8, Iya. 8 Agustus, tapi kalau orang Payu ya? Mandarin ngomongnya pa Papa. paye Pahal. Jadi diambil pa 88 papa ya, itu sebutan untuk ayah. Oke. Bagi orang yang berbahasa Mandarin ya, Mm-mm. yang pastinya. Nah, tadi barusan di awal langsung ngomong nih, apakah semua pria bisa merayakan hari ini? Maksudnya? Papa Ci ya. Maksudnya kenapa? pria boleh nggak? Oh, bisa. Atau Oke. Yang menjadi ayah dong. Oh iya, yang menjadi ayah Jadi yang sudah menikah. Sudah menikah pun belum tentu ya, karena biasanya sudah menikah, apalagi zaman sekarang, banyak yang menikah juga nggak mau punya anak. Iya, tapi nggak apa-apa kan? Jadi dia nggak bakalan jadi ayah. Statusnya tetap ayah dan statusnya ibu tetap gitu. ayah. Iya, Oh, suami gitu. istri gitu kan. Selamat hari ayah gitu kan. Ya, iya, statusnya bukan suamiku ayah tercinta. Selamat hari Statusnya suami. suami orang. Suami. Intinya maksa harus dapat hadiah gitu deh, nggak mau tahu. Dapat hadiah. Oh, dia jadi tujuannya ada- Saya ini yang mendukung mereka-mereka yang begitu. Jadi pengen Jadi nggak ada, dapat hadiah. harus dong. Masa sih hari ibu aja yang dapat Oke, hadiah, nanti mesin kasih dia cuci. sambal 1 sendok ya. Oh gitu. Bos. Itu bukan namanya hadiah, namanya ngecengin orang bilang kan. Oke. Ya, yang pasti sebenarnya tuh kalau hari ayah ya berarti biasanya dari anak untuk ke orang Orang tua. tuanya yang pria, Hmm. ayah. Kalau Ya. hari ibu ya anak untuk orang tuanya yang perempuan. Oh, ya. Ya kan? Apakah Ya. cucu lah, Ya. cicit lah, Hmm. gitu pokoknya yang Pokoknya statusnya untuk udah ibu deh. ada keturunan baru bisa jadi ayah. Kalau belum ada keturunan nggak bisa jadi ayah. Jangan Tetap aja diungkit-ungkit jadi lagi, pria. nanti saya demo lagi Demo nanti. lagi karena mau dapat hadiah. Enggak, maksudnya sekalian Farini nyentil biar cepat-cepat lah Adit membantu mengurangi masalah kekurangan anak di Taiwan Oh, gitu. dengan memiliki Ini nggak ada hubungannya. iya gak ada hubungannya sama sekali, tapi ya udah amin gitu ya. Amin, Diaminin amin. aja. Itu kan doanya ya. Kalau yang Oke. namanya doa kan harus diaminin gitu Kan loh. masalahnya bener-bener kekurangan anak. Oh, gitu ya. Di Taiwan. Ayo siapa-siapa gitu ya. Bukan cepatlah menjadi, maksudnya cepatlah menjadi ayah. Oke, Cepatlah menikah, Iya. menjadi ayah. Hmm. Udah itu biar anaknya bisa mempunyai anak lah. Lah, apa hubungannya sih? Ya, jadi intinya kita ingin mengucapkan selamat hari Iya. ayah ya kepada teman-teman semuanya. Baik itu mungkin yang di Indonesia, loh ini bukan hari ayah, nggak apa-apa, sama nggak aja. apa-apa. Bagi yang sudah menjadi ayah, kita ucapin Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah. Semoga saja sehat selalu dan Amin. bahagia. Iya, amin. Terus jadi kalau kayak gini karena Kak Amina bukan ayah, Kak Adit juga bukan ayah. Iya. Kak Amina kan perempuan, jadi Kak Amina ibu ya. Iya. Farini juga bukan ayah dan juga bukan ibu. Hmm. Jadi sekarang cuma bisa nanyanya, Iya. kalau seandainya begini pas hari ayah, apa sih yang biasanya dilakukan oleh Kak Amina atau Kak Adit terhadap ayah? Tapi kan punya ayah. Ya terhadap ayah, nanti Farini Iya. baru Farini ngomong sendiri dong, boleh dong. Atau enggak teman-teman lainnya juga, apakah ada nih yang memiliki pengalaman khusus atau mungkin gimana gitu melewati hari ayah
dengan ayah. Untuk Kalau hari di bersama ayah. Indonesia sih belum pernah ya. Belum pernah ya. Belum. Iya. Karena nggak ada. merayakan Hari Ibu Yo. 22 Desember. Sementara Hari Ayah nggak ada. Nah di Taiwan karena ya kita ikut-ikutan masyarakat Taiwan di mana tanggal 8 Agustus biasanya kita akan mengajak orang tua, bapak mertua gitu, terus pergi ke restoran makan. Biasanya sih begitu aja sih. Atau memberikan dia hadiah. Seperti tadi yang Adit bilang, kasih dia apa? Cukuran. Cukuran. Biasanya Ya. diskon tuh. Oh, biasanya diskon. Biasanya diskon. Dia atau mau- sepatu. Oh ya, Boleh. diskon sepatu juga. bukannya nggak boleh Kak Aminah buat kalau kasih hadiah sebagai hadiah. Kalau Iya. untuk keluarga kita lebih nggak ini ya, nggak ada Oh, pantangan ya. Fleksibel Iya, ya. ya. Yang Mau penting kan, sapu tangan, mau baju, jam, lebih nggak ada pantangan. Ya. Intinya itu kayak ini kan hari ayah aja gitu ya. Jadi Iya, nggak ada kayak gimana pantangannya. Jadi ya kalau Fahri ini sih tiap kali memang iya sih biasanya beli cukuran. Udah tuh kan. Udah gitu dasi kan nggak mungkin nggak pakai dasi. Oh, iya. Pakai baju. Ya. Yang pasti ya bedanya kalau hari ayah sama hari ibu. Kalau hari ibu kita masih berani ngomong, ma gimana ngomongnya lebih bisa gimana. Kalau sama bapak kayaknya dicuekin deh. Nah itu dia. Kayaknya lebih gimana ya? Kayaknya lebih masa kayaknya kita mau ngomong yang istilahnya orang lebay-lebay begitu nggak kayak manja. Tapi manja. biasanya kan memang ayah itu mungkin kelihatan di luarnya, kulit luarnya itu kayak rada ngapain sih ngomong begitu, tapi dalam hatinya aduh anakku gitu loh. Karena dia nggak berani nangis gitu ya. Iya, nggak berani kayak nutup air aduh mata. kayak gitu kan. Maksudnya tuh saya ini harus gentleman gitu. Aku kan ayah. Ya, Siapa tapi dalam jadi ayah? hatinya itu ternyata lunak bagaikan Tahu. ubi rebus yang hari ini Kak Aminah makan. Gitu loh. Ubi rebus yang ada- mana tunjukkan. Banyak kan. Oh, hari ini gak makan ya? Kayaknya hari ini ini Kak makan Amina nasi liwet. makanya nasi liwet. Nasi liwet. Oh, sama aja, lunak intinya. Oh, judulnya lunak. Lunak Apalagi gitu. kalau udah dikunyah-kunyah gitu Iya, ya. gitu. Apa coba? Jadi apa benar kalau misalnya cowok itu harus selalu tampil dengan tegar, gagah, tidak ada kata-kata lembut gitu? Bu, enggak selalu begitu sih. Cuman kan sebagian besar cowok itu merasa saya itu sebagai cowok kan harus gentleman. Kalau bisa itu jangan langsung mengutarakan perasaan saya dengan emosi saya nih. Misalkan saja nih, ketika anak saya ngomong, wah saya sayang ibu, saya sayang ayah, shingkunile, terima Iya. kasih atas jeripayah kamu. Nah biasanya sang ibu kan pasti menangis tuh. Kalau sang ayah kan pasti tahan. Padahal dalam hatinya udah nangis gitu ya. Tapi di luarnya tetap tahan gitu loh. Karena istri tercinta udah nangis. Nah kalau yang saya itu harus menjadi orang yang tegar. Oh nggak apa-apa nak, kita kerja begini juga demi masa depan kamu. Iya nggak sih, biasa begitu kan? Enggak Iya kan? Oh enggak ya, oh maaf. Papa enggak juga Salah sih. sebut berarti. Kalau papa sih juga bisa nangis sih. Cuman kalau untuk kata-kata benar, kata-kata misalnya kata-kata manja, kata-kata bagus itu kayaknya susah diterima sama dia. Kadang-kadang telepon, "Pa mau ngucapin apa lo? Kenapa telepon hari ini?" Oh gitu. Iya. Ya, kadang Lebih dia to tuh the point. ya lebih kangen lah sebenarnya sih kalau sama anak biasanya kan. Kangen aja tapi nggak bisa mengutarakan keluar Betul, gitu loh. Tapi betul, biasanya betul, lebih ya. ya kalau ibu itu biasa lebih anak maksudnya kangen nih kapan nih balik Indo. Nah biasanya kan ibu begitu tuh. Berani ya. Tapi untuk kalau ngomong. ayah kita kan biasanya gimana kabarnya, nggak ngomong apa-apa Iya. gitu loh. Karena tadi udah dengeran dulu kode dari sang ibu katanya, yuk balik ke Indo gitu kan. Itu udah kode. Oh. Kalau dari keluarga saya sih begitu ya. Maksudnya emak saya Oh. misalkan emosinya itu bisa meluap-meluap gitu loh. Jadi misalnya kalau ada apa langsung diomongin keluar. Nah berbeda jauh dengan ayah saya, bagaikan yin dan yang gitu loh. Jadi kayak kebalikan, kalau ayah saya diam, kita ngomong apa aja juga diam. Ditahan gitu Tapi ya. sebenarnya pas kita udah maksudnya udah kayak mendekat atau gimana, tetap aja sabar. Tapi sebenarnya tuh pasti dalam kamar dia cerita sama ibu gitu loh. Oh si Adit begini terus nangis di dalam kamar. Oh, Dia ya? nggak mau nangis di depan anak gitu loh. Oh iya sih biasanya Gitu, biasanya istilahnya jaim ya, jaim Iya. image ya. Biasanya kan tiap kali kalau sosok ayah di rumah itu pasti biasanya ini kepala keluarga. Nah, yang itu tuh. penganyom keluarga ya. Nah, kayak tulang kayaknya punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Jadi kelihatannya di belakang, depan nggak kelihatan, belakang doang gitu ya. Iya. Jadi istilahnya kebanyakan begitu, dan biasanya kalau memang apalagi kalau ya mungkin lebih ke Asia ya. Iya. Biasanya mendidik anak cowok, anak laki-laki itu biasanya ngomong, anak laki-laki kalau jatuh nggak boleh nangis, kamu laki-laki loh, Ya, gitu kan. betul. Katanya kan gitu kan. Jadi tertanam bawa pikiran, kalau pria, kalau Nggak boleh laki-laki cengeng. itu nggak boleh Cengeng. sembarangan meneteskan air mata. Betul. Terus apakah salah nangis? Enggak juga. Enggak, Boleh-boleh aja nangis, enggak. sah-sah Iya juga. nangis. Iya, itu dia. Orang Jepang entah- enggak, orang Jepang justru harus nangis. Nah itu dia. Oh, iya. Iya. Kalau Jadi enggak cowok kependam justru terus ya? harus
nangis, iya. 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 Apalagi kan dengan fakta-fakta berikut ini kan ada dari Taiwan juga mengatakan jikalau kebanyakan sebagian besar ayah ya yang ada di Taiwan ini ketika selesai pulang kerja itu juga harus melakukan pekerjaan kedua ataupun paruh waktu nih guna mencukupi kebutuhan keluarganya mereka gitu loh. Jadi ada banyak sekali ayah-ayah ataupun keluarga yang saat ini lagi berjuang keras, baik itu mungkin sebagai pengantar makanan online ataupun mungkin kayak pelayan restoran lah ataupun mungkin di kedai-kedai makanan ataupun minuman yang lainnya. Betul. Itu intinya sebagian besar ayah itu meluangkan waktu luangnya setelah pulang kerja itu adalah untuk mencari kerjaan yang lain guna mendapatkan uang yang cukup itu loh untuk keluarga ataupun menghidupi keluarga. Apalagi demi anak. ya demi anak dan juga demi istri yang pastinya Betul, kan betul. gitu loh. Iya, jadi juga dari survei membuktikan ya sebenarnya walaupun kita melihat bahwa wanita itu khususnya untuk di Taiwan ya, wanita di Taiwan itu kan bisa dibilang mereka bekerja ganda. Iya. Tetapi untuk masa saat ini para pria mereka juga pekerjaannya mereka itu juga jauh lebih besar. Bahkan mereka juga tidak segan-segan untuk mengganti pekerjaan mereka yang gajinya lebih tinggi, pekerjaannya lebih berat demi keluarga, demi anak mereka. Nah, mereka juga bersedia untuk berkorban untuk keluarga. Betul. Dan dikatakan dalam waktu 4 tahun terakhir ini untuk tingkat pria yang menjadi seorang ayah yang merasa bahwa kehidupannya itu cukup melelahkan itu sudah mencapai 91,7%. Mereka merasa sangat lelah dan mereka beranggapan bahwa sepanjang tahun waktu libur untuk waktu diri sendiri itu sangat kurang sekali. Iya. Jadi itu namanya untuk anak nih. Betul. Ya, kita juga sebagai bangun tetap sebagai anak kan. Dia langsung lihatnya ke saya loh, apa artinya maksudnya? Cari si bontot. Oh gitu. Paling bontot. Jadi Tadi lihat ya teman-teman ya, matanya langsung melotot ke anak nih. emang Farini melotot, enggak kan? Oh ya wes lah. Emang Farini matanya lebih besar gitu Oh, iya, ya. gitu. Jadi bukan melotot Oke, ya. oke. Ya maksudnya sebagai anak ya haruslah mengerti orang tua. Jadi kadang-kadang Jadi memang payah sih ya. kayak Farini tiap kali bercanda kalau seandainya pulang ke Indonesia ketemu dengan orang tua, biasanya cukup 3 hari aja deh. Ya. Ke hari keempat katanya udah mulai ada percikan-percikan api, ribut. Oh, api ribut maksudnya. Kadang-kadang ya begitu ya, karena ya mungkin biasa udah hidup di luar, tapi pas biasanya udah gitu kan namanya orang tua. Selalu padahal sih sebenarnya perhatian. Kadang-kadang bilang begini, kita nganggapnya itu ngatur, itu nggak boleh ya. Oke. Itulah yang harus diperhatikan juga. Nah kalau kayak gitu, kalau seandainya sampai 90 sekian persen, berarti hanya beberapa saja dong ya, nggak sampai 10% ya yang merasa ya kayaknya nggak lelah gitu ya. Iya, menurut Amina memang sih kalau untuk dilihat dari secara umum masyarakat Taiwan sendiri mereka cukup workaholic ya. Seperti tadi Adit bilang, mereka bekerja sudah bekerja yang permanen itu udah selesai, pulangnya itu masih nyambi, masih mencari pekerjaan lain. Iya. Mau nggak mau kalau Mau nggak mau kesananya sih, karena bukan tuntutan penghasilan ganda, mungkin susah untuk melewati, apalagi kan mau kalau seandainya anak udah punya anak ya, Iya. biaya hidup Tanggung anaknya jawabnya itu besar juga. sekali. Betul. Nah, kenapa lagi hamil 9 bulan itu boleh bilang masih gampang karena mulutnya cuma satu. Iya. Begitu keluar berarti udah mulutnya mesti 2. Ya apalagi Ya kalau udah anaknya udah besar kan otomatis harus memikirkan juga biaya iya, pendidikannya. Apalagi kalau anaknya itu memang suka ataupun pengen kuliah. Nah kuliah loh ya teman-teman. Sekali kuliah itu seberapa banyak uang yang harus kita gelontorkan. Nah selain kuliah juga harus beli buku-bukunya. Belum alat elektroniknya. Apalagi kalau anaknya bilang, wah Pak saya mau iPhone 20. Nah harus beli yang baru lagi. Ini mah Adit, ini menyatakan Tuh kan langsung ditunjuk lagi saya ya teman-teman. Padahal sebagai contoh aja gitu loh. 20 dia udah rencana yang jauh-jauh Adit, banget. nggak Enggak, boleh gitu, iPhone Dit. tipe 20. Oh, tipe 20. Ya, sekarang kan baru 15 kan on the way gitu. Iya, makanya on the way ya. Nanti Iya. beli cukuran juga yang merek iPhone buat Bapak. Aduh. Tempel Apple sendiri. Oh iya. Ya tapi emang sih Cukura lagi promo sih ya sekarang karena emang menjelang hari ayah biasanya tuh bakal ada promo yang namanya papace. Iya. Jadi baik kayak cukuran Jadi lah. ngomong-ngomong ini tas. kakak-kakak penyiar dalam menyambut hari papa hari tahun ini, kira-kira apa yang akan diberikan untuk papanya? Karena jauh, udah gitu kalau Farini ya,
papa udah susah jenggot kali ya, biasanya pakai cukuran yang Iya, tradisional yang biasa. punya, karena ya Itu mungkin lebih udah bersih tua sih. ya, lebih bersih ya. Iya, menurut saya Karena sih. ini nggak pernah cukuran. Iya. Nah jadi ya cuma mungkin minta kakak coba bungkusin amplop merah deh gitu lah. Cuma bisa gitu doang sih. Kalau dari Tapi uangnya bukan uang kakak ya? Kalau bisa sih belaga bego. jangan dibongkar rahasianya dong, Kak Amina. Iya ketahuan nanti kalau saya Gitu. didengar Iya, gimana dong? iya. Kalau Kamina, Amina sih paling ya ngajak makan ya. Oh iya. Dia suka makan apa, nah kita nganterin dia makan bareng gitu. Iya, tapi otomatis harus booking dari jauh-jauh hari dulu kan. Iya, betul. Biasanya karena ini Betul. full book. belum Enggak. tentu. Kenapa? Karena hari ini hari biasa. Hari ini hari Malam biasa. Oke. Hari Selasa, Hari Sabtu Minggunya ya, hari biasanya. Selasa kan live kan. Oke. Jadi biasanya masih mendingan kalau mau untuk hari ini. Oke. Tapi kalau mau tunggu hari Minggunya biasanya udah full. Oke. Karena begitu. merupakan salah satu hari yang cukup diiniin ya, Iya. dirayakan bersama keluarga Ya, ya, pastilah. untuk keluarga yang Untuk sang terutama ayah ya. untuk sang ayah. Hmm. Karena ini kan setahun sekali. Betul. Jadi sebenarnya banyak ya, hari ibu, hari ayah, ulang tahun, Hari anak. ayah, ibu, anak. Ya, ada Iya, semua. Dan banyak. nah ini juga salah satu supaya bisa tetap berkumpul dan makan bareng, karena biasanya masing-masing punya kesibukan, akhirnya jarang untuk bisa kumpul dan makan bareng. Mhm. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI kita akhiri dulu sampai di sini ya untuk radionya. Saya Farini, Amina Chandra. Dan Aditya. kita mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye Bye-bye. bye. Iya, jadi ya memang sih kalau yang namanya hari ayah, Hari ayah beli cukuran kalau cukuran hari ibu lagi. enak ya. Kalau hari ibu setiap kali bilangnya kan minggu kedua Mother's ya, Day. atau minggu ketiga. Minggu kedua. Minggu Minggu kedua dari bulan Mei. Bulan Iya. Mei. Heeh, Oke. Tapi itu kan jadi tiap kali hari Minggu pasti. Iya Kalau kan? ayah beda Kalau lagi. ayah beda. Karena kan harus sesuai dengan Tapi tanggal ya juga 8. nggak mesti hari itu kan. Iya sih, iya Nggak mesti biasanya. harus hari ini kita traktir makan, biasanya minggu sebelum atau minggu sesudah. Iya. Tapi kan kalau bisa di akhirnya hari H-nya kan lebih gimana gitu, iya kan? Kalau bisa. Getarannya itu lebih kerasa. Suasananya Yes. ada papa. Ya papa Jam nana 8. papa papa nana. Apa sih? Lagu Minions. Kok jadi potato? Pikir tuh. Tadi palingnya ada lihat Budi apa namanya? Dwi Budi Raharjo. Ya, katanya nanya bagaimana cuaca di Taiwan, ada panas dan banjir. Ya, Untuk hari ini sih mendung ya, berawan. mendung, berawan. Tapi untuk yang kemarin-kemarin memang ada Iya. yang kebanjiran itu karena ada Typhoon Kanun juga. Betul. Sekarang Khususnya juga di masih loh Iya, daerah di daerah kawasan Uling. dan Nanto, daerah tengah Nanto dan juga banjir ya? selatan juga Nanto, ya. sekarang masih Oh. hujan Di Nanto besar. juga ada beberapa jalan yang sempat ini sih ya. Longsor. Ambruk, Iya. iya jalannya ambruk. longsor di kawasan pegunungan Uling sana Betul. itu yang paling Lebih parah ya, lebih ya. parah lah. Jadi teman-teman yang ada di sekitar ya sebisa mungkin perhatikan, harus mencari tahu informasi yang jelas ya, apalagi kalau yang ingin berpergian. Oh iya. Jangan pikir yang mengajak ayah, mau ngajak keluarga, ya akhirnya tidak memperkirakan, karena ada jalan ke Alisan juga katanya masih Harus hati-hati, betul. diblokir. Pegunungan. Kemudian juga di daerah Nanto di Renai, apa sih di mana sih? Itu Kaohsiung ya, Amina ya? Renai siang gitu katanya juga ada sampai satu pom bensin Kaohsiung. juga. Kaohsiung Itu banyak juga. daerah-daerah yang mungkin terutama daerah pegunungan ya, itu yang mungkin masih harus hati-hati sampai ke kawasan wisata Qingqing Pegunungan Leisure Farm Qingqing ya. ya. Mhm. Itu Qingqing juga Nongsan. katanya lumayan tuh buat banjirnya, sampai terpaksa hari itu mesti istilahnya tamu apa yang wisatawan yang datang suruh Padahal dikeluar. typhoonnya lewat kayaknya nggak Jauh begitu. banget deh. Curah Mana ya? hujannya Terasa mungkin, ya. curah Iya. hujannya. Bahkan ini hari ini Iya. mendung kan? Gitu loh. Ini karena memang cuaca yang katanya Nggak menentu seminggu ya, nggak ini stabil ya. Bakalan hujan. Nah itu dia, harus hati-hati. Soalnya waktu itu saya juga sempat lihat video kayak beredar di TikTok itu, kayak ada satu pengendara motor yang pas lagi motor, tiba-tiba kayak ada air gitu di lereng gunung yang jatuh gitu loh. Dan itu airnya itu kayak air terjun Langsung loh. dorong. Ya langsung ngedorong dia. Dan untungnya dia nggak jatuh karena di pinggir-pinggiran lereng gunungnya itu ada kayak, iya, kemudian kayak ada beton semen gitu loh. Jadi udah kedorong air dan dia pun udah jatuh. Tapi udah kedorong air, tapi untungnya masih ketahan tuh sama dinding betonnya. betonnya. Kalau enggak itu, wow, jatuh ke lereng gunung. Waduh, gimana deh, susah deh Ya, ya hari ini tahu. ngejelasinnya. Jadi harus hati-hati tuh, khususnya bagi yang naik motor ataupun naik bener. mobil juga, semuanya sama deh. Kalau bisa hindari deh kawasan pegunungan. Tapi kalau memang Anda tinggalnya di kawasan tersebut,
harus waspada, lihat Betul. kiri dan kanan Betul. terus ya, gitu. Jangan Hari- lihat kiri dan kanan, dengar informasi juga. Iya, dan Kadang-kadang dengar Hari informasi Minggu juga. kemarin, Hmm. minggu kemarin kan si Typhoonnya kan udah katanya udah pergi. si Ya. Kanu. Si Kanun. Kanunya udah pergi nih. Nah, Amina sempat sih malam hari itu kita masih sempat main bola di bawahnya jembatan. Di situ kan ada lapangan basket kan. Nah, anginnya itu Kencang kencang ya? sekali. Hmm. Bunyinya juga hiu 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 gitu. Kayak ngusir kita, pulang lu, jangan main lagi lu. Anginnya kenceng gitu. Padahal nggak hujan. Sekarang pertanyaannya, terus Kak Amina pulang nggak? Pulang. Karena memang udara anginnya itu benar-benar kencang sekali. Iya, Ya, nggak kita cocok takut ya, nanti hati-hati. ada barang pohon-pohon Iya, pisang, jatuh, pohon pisangnya tumbang, aja segala sempat macam. tumbang. Iya, Pohon iya. pisang, nanti pohon pisangnya terbang gimana? Iya. Pisangnya kita tangkap buru-buru. Iya, kalau buah pisangnya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi kurang lebih cuaca untuk di Taiwan hari baru-baru ini kadang-kala itu sering hujan, bahkan ada beberapa banjir, maka dari itu harus hati-hati Ada juga. panas ya. Iya, udah panas juga. Kemarin panas ya. Panasnya kemarin panas. Terus hari ini enggak loh, mendung. Saya pikir Hari bakal ini panas pagi-pagi banget. Hari ini juga mendung Iya, ya. mendung. Kemarin itu panas Kemarin ya? seharian benar-benar panas bisa sampai heat stroke. Iya. Cungsu. bahkan pada di Amerika sih, berita di Texas ya katanya ada pasangan suami istri katanya karena AC-nya di rumah rusak. Waduh. Udah gitu dia karena mungkin nggak ada uang langsung gitu, jadi akhirnya dia tunggu, dia minta anaknya atau gimana suruh panggilin tukang bersihin AC-nya. Dan itu ketunda sampai 4 hari. Tanggal 12 pas 4 hari kemudian pas tukangnya datang, orangnya dua suami meninggal. istri udah meninggal. Wah, karena jangan. kepanasan. Kepanasan. Jadi jangan menganggap remeh panas. Wah, itu juga bahaya ya. Oh ya, terakhir nih sebelum kita mengakhiri untuk acara. Ada apa? Ada apa? Itu Ada ada apa? acara tanggal 13. Aduh, ada apa? Ada Ada Ya, apa? pengumuman penting. Silakan Pengumuman Ibu. penting yaitu tanggal 13 Agustus, tepatnya hari Minggu ini ya, RTI bekerjasama dengan IDN Times Indonesia itu akan menyelenggarakan yang namanya Kelas kelas apa nih? Kelas bagaimana mengelola memanajemen. stres dan juga manajemen ya. Manajemen stres dan juga bagaimana cara untuk mengelola homesick. Karena jadi homesick kangen ya, kangen keluarga, kangen rumah Kampung ya. halaman, Yang kangen mana rumah. akan ini kegiatan ini bekerja sama dengan Indonesia, IDN Times. IDN Times, Dan betul. juga keynote speech-nya itu adalah Ibu Menteri Ketenagakerjaan Indonesia. Ibu Ida Fauziah, Iya, Ida teman-teman. Fauzi yang akan hadir secara daring ya kalau Betul, ini ya. betul. Kemudian juga ada narasumber sekaligus juga dokternya yang buat bisa konsultasi ya. Profesional deh, yang memang Profesional. ahlinya di situ. gratis kan Bu? Ya, Iya, betul, gratis. gratis. Malah ada hadiah lagi dan sertifikat lagi. Jadi Waduh. teman-teman yang ada di Taiwan, Iya, tanggal gimana nih? 13 luangkan waktunya. Tapi jangan lupa daftar dulu. Karena Cara daftar ikutnya dulu, gimana Kak? cara ikutnya daftar tinggal dimasukin inbox aja ya, bilang Inbox kita aja. nomor teleponnya, udah gitu namanya siapa, pasti datang hadir gitu. Ya, Pasti kemudian kita datang juga hadir loh. Kita juga bakal itu ya, Mendata. bakal Ya, di itu. Taipei Main Station. Di Taipei Main Station Jemput? juga ada Ya. Ada mobil penjemputan. jemputan. Yang ada Untuk mobil jemputan ya untuk memudahkan teman-teman. Anda. Ya, acaranya dari jam 1 sampai diperkirakan sampai jam 3.30-an kurang lebih. Tapi di Taipei Main Station nanti ada sekitar jemputnya jam 12-an ya. 12-an, Nanti 12.30. akan ada kakak penyiar juga yang Jam standby di berangkatnya sana. jam 1 kali ya? Jam kurang lebih lah. Pokoknya lihat sebisa mungkin pagian lah. Ya. Kalau pagian datang ke RTI bisa jadi kan kita bisa ngeliat-liat dulu RTI. Betul. Bisa berfoto ria dengan background Grand Hotel. Betul. Untuk lepasin stres juga dulu. Baru Iya, kemudian sekalian kita nginep juga boleh. Nginep boleh. Atau makan boleh. Jangan repot Oh, gitu. Iya. Jadi kembali lagi ya, tanggal 13 Agustus tepatnya hari Minggu ini. Iya, ada apa? Pukul 1 hingga pukul 3.30 sore itu akan ada kegiatan yang namanya manajemen mengelola stres dan manajemen Stres dan mengelola bagaimana cara mengelola homesick ataupun kampung panjang sih halaman. judulnya. Judulnya supaya kita itu dapat hidupnya di tanah rantau bisa lebih bahagia ya. Biar pikirannya tuh bisa tetap fokus dengan kerjaannya gitu loh. Meskipun agak namanya rindu kampung halaman itu wajar. Bagaimana Kan perantau kita kan agar begitu. bisa Mengelolanya, ya betul. pasti ikuti deh acaranya deh ya. Iya. Jangan lupa ditunggu. Sekali lagi jangan lupa untuk yang bagi Anda yang ingin ikutan silakan inbox, kasih tahu nomor telepon dan juga nama Anda, dan pastikan karena ini akan disediakan sertifikat, kemudian juga ya makanan kecil lah. Betul. Sama hadiahnya.
Jadi ya jumlahnya terbatas, jangan lupa ya. Kembali lagi, ditunggu kehadiran Anda. Betul. Kesempatannya. Daftar ya, daftar dulu ya. Dan terakhir nih Jangan ada lupa. juga salam-salam dari teman-teman kita terkait Ya, hari ini ya. boleh, Dari boleh, Bung boleh. Edi Setiawan itu Happy Father's Day. Father's Oh, Day, selamat hari ayah juga. Kemudian juga masih ada Danti Pratiwi yang mengatakan selamat siang RDISI, Taipei nyimak. Kemudian juga Darwati mengucapkan selamat hari ayah. Selamat hari Kemudian ayah juga untuk masih Anda ada yang sudah Bung menjadi ayah. Rudi Hartono mengatakan Happy Father's Day to all. Ya, Happy Father's Day to you too. Kemudian selanjutnya masih ada yang terakhir nih, Wina Octavia, selamat hari ayah. Oke deh. Dan untuk acara obrolan RTISI pada Selasa ini juga kita tutup dulu sampai di sini. Ada beberapa poin penting yang tadi Ya. udah disebutkan. Jangan lupa 13 Agustus. 13 Dan juga Agustus. selamat sekalian hari juga ayah. tanggal Oh, masih ada lagi nih. Enggak, 20 Oke. 20 Agustus. Ya. Masih lama sih, tapi Ya. Itu juga ada Pesta kegiatan festival rakyat. pesta rakyat. Festival rakyat apa pesta rakyat? Pesta Pesta rakyat. Pesta rakyat yang diadakan Balai Kota. di Balai Kota Taipei. Iya. Nah, itu diadakan oleh KDI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Nah, RTI juga akan liput lah. Oke. Pasti ya. Jangan lupa ramaikan, sekalian juga dipromosikan, disebarluaskan kepada orang-orang Taiwan. Oke. Sampai Oke, jumpa sampai semua. jumpa. Bye-bye. Bye-bye.